Timnas U23 kita akan melakoni laga terakhir di grup A ASEAN Cup U23 2025 melawan Harimau Malaya Muda. Timnas U23 Malaysia ini berada di persimpangan jalan di ujung tanduk karena mereka dituntut harus menang. Jika ingin lolos, mereka hanya punya satu pilihan, menang. Karena kalau imbang saja tidak cukup buat mereka. Mereka angkat koper dan pulang. Yang lolos adalah Indonesia bersama dengan Filipina. Karena Malaysia kita tahu bersama kan, di pertandingan pertama mereka kalah dengan 0-2 dari Filipina. Walaupun mereka bisa menang melawan Brunei dengan 7-1, tapi itu tidak ada arti sama sekali kalau mereka imbang. Jadi apalagi kalau kalah. Nah, berkaitan dengan itu, pertandingan di GBK nanti malam pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat ini sangat penting, bukan saja untuk Malaysia U23 tapi juga buat timnas kita. Kita boleh senang setelah menang melawan Filipina dengan 1 gol, tetapi itu belum cukup, belum aman bagi Jens Raven dan kawan-kawan. Kenapa? Karena kita harus bisa menjaga jangan sampai kita kebobolan apalagi kita kalah. Itu bahaya. Jika kita kalah bisa membuat kita out. Ya, karena hitung-hitungannya jika Malaysia bisa menang paling tidak dengan 1-0, nasib kita berbahaya. Ya, karena harus ditentukan dengan di grup B dan grup C, ya. Karena grup B itu udah pasti kita bisa tahu lah. Dan juaranya pasti akan ada juara bertahan Vietnam. Di C ada Thailand, dan pasti keduanya ini akan lolos. Tinggal siapa yang menjadi runner up. Kalau salah satu bisa ada memenangkan laga, ya bukan tidak mungkin. Ada entah kita tahu ada Kamboja atau Laos atau Myanmar atau Timur Leste, mereka bisa menyingkirkan kita. Karena posisi kita kalau kalah 1-0 dari Malaysia itu Filipina pasti lolos karena ada +1, kita itu 0, Malaysia -1, jadi itu berbahaya. Tapi kalau kita kalah dengan selisih di atas 1 gol atau kalah 2-0, kita out, ya berbahaya ini. Ya, Malaysia yang bahkan bisa lolos karena kita punya min di sana. Kalau bagi Filipina saya pikir 90%, bahkan 95% mereka aman, bisa lolos. Mereka pertandingan terakhir menghadapi Brunei dan saya rasa Filipina tidak akan. Ya pasti mereka akan menang lah. Walaupun mereka tahu juga ini bukan perhitungan yang baik karena menghadapi tim yang menjadi juara kunci. Ya, tapi karena mereka punya modal. Mereka menang 2-0 lawan Malaysia, sementara mereka hanya kalah 1-0 melawan kita. Makanya mereka +1. Ya, kita yang harus berhati-hati. Ya lain halnya kalau pertandingan itu imbang 1-1, 0-0 atau 2-2, ya aman lah buat kita sebagai juara grup. Nah makanya bagi lini pertahanan kita itu harus mewaspadai. Ya, Malaysia berambisi, ya ambisi tinggi mereka karena mereka hanya punya satu jalan, harus bisa menang. Ya, menang atau kalah buat mereka. Di depan pasti Novuzi Zain sebagai pelatih kepala Malaysia U23 ini akan tetap memainkan Fergus Tierney, striker mereka yang kemarin akhirnya mencetak gol juga melawan Brunei. Namun ada satu nama yang tadinya cedera tidak dimainkan melawan Brunei, itu sudah kembali di posisi depan. Nah, dia akan mendampingi Fergus Tierney. Pemain tersebut adalah Alif Izan Yuslan. Ini sudah dikabarkan bahwa dia sudah pulih lagi dan bisa mendukung di lini serang. Akan lebih berbahaya tentunya kalau Alif Izan Yuslan ini bisa bermain. Ada satu nama lagi sebenarnya dari Malaysia yang sudah pulih, yang tidak bermain kemarin tapi sudah kembali, tapi dia berada di bek kiri, Faris Dennis. Ya, dia ada di bek kiri, tapi yang berbahaya adalah Izan Yuslan ini, Alif. Dia akan ada pasti dimainkan di depan. Karena mereka kan butuh gol, butuh menang melawan kita. Sehingga pertahanan kita entah bagaimana Gerald Van den Berg untuk bisa memilih siapa yang akan di belakang, tetap bermain dengan back four, flat, bermain dengan 4-3-3, formasi kita. Itu urusan dari Gerald Van den Berg sebagai pelatih, tetapi harus bisa memilih yang terbaik. Kalau dalam 2 pertandingan di antara Brunei dan Filipina kemarin kan ada berbeda di back four itu, kecuali hanya mempertahankan seorang Donitri. Tapi selebihnya itu berbeda. Lawan Brunei pertama kita menang dengan 8-0,
Di sana di kanan ada Ahmad Maulana, kemudian ada Ferrari sebagai kapten ke-11, ada Brandon Sheneman, tapi ketiganya itu diistirahatkan di saat akan bermain melawan Filipina. Nah, di starting 11 ada Kakang Rudianto yang dimainkan. Di sisi kanan ada Aurelien Buffon bermain dengan Karek Arel yang menggantikan posisi kapten dari Ferrari. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaan, siapa yang akan dimainkan di back four ini? Apa kembali dengan formasi melawan Brunei? Ya, dengan ada Ahmad Maulana, Ferrari, dan Brandon, atau tetap mempertahankan juga formasi terakhir di belakang itu dengan ada 3 tadi yang saya sebutkan, ada Buffon, ada Kadek Arel, ya di sana ada Kakang yang bisa bermain, atau ada perubahan, misalnya Kadek bersama dengan Ferrari akan bermain, atau bermain misalnya dengan 3-4-3 atau 3-5-2, itu terserah dari. Kalau 3 back bisa aja Brandon akan bermain, Ferrari dan Kadek. Tentunya juga ini bagus ya untuk di pertahanan kita. Mendorong Donny bermain di flank sisi kiri, atau mungkin ada Ahmad Maulana dari sana atau Kakang. Ya, kita tidak tahu apa yang akan dimainkan. Selamat berjuang untuk Jens Raven. Semoga Jens juga bisa mencetak gol lagi, sehingga dia tetap kokoh di puncak klasemen sebagai daftar pemain yang mencetak gol terbanyak di Asian Cup U23.